nggak pernah ngeliat secara gamblang atau pernah digangguin. Cuman dari temen gue itu di sini oma-oma. Yo. Em, Hai. lagi makeup ya? Iya, tapi kita hari ini kan videonya bakal B aja ya, nggak yang kayak biasa. Kita bikin Jadi, konten apa hari ini? ya jadi, males. Sih gue. Gue gugup. Hai semuanya, balik lagi kali ini di Ruang Gelap. Video kita kali ini agak sedikit berbeda dengan biasanya karena hari ini kita bakal ngomongin tentang hal-hal horor, tapi juga kita bakal tur langsung di kantor. Banyak banget orang yang sebenarnya penasaran sih kantor BCU ada di mana. Bahkan beberapa ada yang nge-DM gue nanya pengen datang ke kantor. Sorry ya guys, ini pertama kalinya kita ala vlog-vlogan. So, hari ini kita bakal tur keliling kantor. Kantor kita gede banget, ada 4 lantai, ada rooftopnya bahkan, dan ada banyak banget kamar. Dan seperti biasa, kantor kan kalau malam kosong. Jadi banyak banget anak-anak di sini yang sering punya pengalaman aneh dan gaib. Cerita horor kantor dan tur kantor. Ini nggak terlalu dekat nggak Pak? Oke, ini adalah tempat gue biasanya make up. Ya, berhubung di sini kebanyakan cowok ya, jadi sebagai wanita itu space-nya emang kecil. Terus ini kerjaan siapa ini? Kok baru sadar? Ini kerjaan si Iqbal ya. Dan ini beberapa produk makeup yang gue pakai. Gak endorse. Dan mau lihat apa lagi? Ini Astagfirullahalazim. Kerjaan lu ya, Wan ya? Bukan, ini Iqbal. Nih kita lagi mengganggu voice over, mau voice over tapi kita take over dulu studio sebentar dan mari kita ke the iconic Ruang Gelap set. Banyak yang nanya nggak Scream ada di mana? Scream itu sebenarnya di sini. Cuman Rizwan jahat, dia nggak mau ambil lagi, dia jadi kayak center ke sini, nggak kelihatan lagi Screamnya. Dan hari ini kita baru aja dikirimin paket dari Uri Memento Indonesia. Gue nggak expect bakal sebagus ini. Sorry ya Uri Memento. Maksudnya bukan kayak gue tuh nggak pernah dapet gift box. Ya sedih. Jadi pas gue dapet ini kayak ini bener-bener bagus dan kayu banget. Sebagai anak desain ini kayaknya gue tahu nih laser cut nih. Ini bener-bener laser cut rapi. Bagus banget. Ini custom gift yang bisa dicetak dan diukir nama dan tulisan apapun. Jadi hadiah kalian bisa sangat personal dan mereka juga bisa bantuin kalian untuk desain. Jadi custom desainnya nggak perlu pusing-pusing, ada tim yang bakal bantuin. Dan ini cocok untuk banyak acara sih, untuk kado ulang tahun, kado pernikahan, atau kado wisuda bisa juga nih. Kalian bisa beli tanpa minimum pembelian dan juga ada diskon 10% untuk setiap followers Ruang Gelap yang membeli. Caranya mudah banget, tinggal capture aja tulisan Ruang Gelap dan langsung kalian cantumkan di deskripsi Uri Memento atau kalian WhatsApp aja. Kemarin gue chatan dengan kakak adminnya, Kak Dika sama Kak Bagas, itu ramah-ramah banget. Dan gue masih suka banget. Kalian juga bisa langsung cek IG mereka di sini atau klik link di deskripsi bawah untuk pembelian. Ryan Little. Terus kalau cerita-cerita aneh tentang apa yang pernah terjadi di studio ini, itu sebenarnya ada banyak, tapi gue agak lumayan lupa. Lampu tiba-tiba mati sendiri, karena biasanya gue syuting itu ditinggal oleh Rizwan, gue sendirian di studio. Kadang-kadang tuh ada angin yang bukan dari AC, tapi gue berasa banget. Ada yang niup itu. Nah, kita ke studio sebelah. Ini studio sebelah ini masih sepi banget. Ini sebenarnya mau jadi untuk tempat podcast ya, Wan? Bakal soon jadi tempat podcast, tapi biasanya kalau kalian nonton seri Cap, ini tempat kita syuting seri View. Ayo tonton dong, ada gue juga. Nah, di sini juga ada cerita serem. Tapi ini bukan langsung serem sih. Jadi di sini tuh dulunya nggak ada yang pernah sholat di dalam studio. Dan suatu hari waktu musolah lagi dibersihin, musolahnya di belakang, gue tuh iseng sholat di sini.
Nah, waktu itu gue inget banget, anak-anak bingung nih kenapa gue sholat di sini. Terus tepat malam harinya, gue mimpi, di dalam mimpi gue lagi sholat di sini, tapi di sekitar gue itu dikelilingi oleh semacam sosok hitam gitu. Dan gue nggak tahu itu apa dan maksudnya apa. Setelah gue cerita dengan Kak Rian, Kak Rian bilang, ya udah lu sholat aja terus di dalam studio biar hilang yang aneh-anehnya. Jadi ya sampai sekarang gue masih sholat di studio ini. Nah, sekarang kita masuk ke tempat anak-anak bekerja. Itu kenapa bapak itu main game ya? SP1, Za. SP1 ya? Waduh. Kok nggak ada orang ya ini kantor? Kok gue malu ya jadi. Anggap aja guys, kalian tadi belum melihat tempat anak-anak kerja. Sekarang ini adalah tempat anak-anak bekerja. Anak-anak tuh gue juga sih sebenarnya. Tempat kita semua menuangkan ide, stres, dan masalah ini adalah di meja-meja ini. Dan kita bakal interview satu-satu jadi satu persatu dari mereka bakal menceritakan apa yang pernah mereka alami di kantor ini selama hampir lebih dari 1 tahun kita pindah ke sini ya. Oke, langsung aja mungkin dari pertama Bapak BCU. Halo. Ya. Ngapain? Gue ganggu gak, Kak? Senang saya diajak syuting. Sebenarnya ini. Halo, Mama. Apa? Kak, lu kan udah sering nih. Ini Karian guys, by the way. Kalau kalian penyuka BCU, Marvel pasti tahu lah dengan Karian ya. Di sini sebenarnya yang numpang pamer sih gua sih sebenarnya, bukan Karian. Kak, lu selama 1 tahun di sini, lu pernah ngalamin kejadian apa aja? Lu pasti banyak cerita karena lu sering nginep di sini. Jadi pengalaman. Iya. Sebenarnya kalau gue sih jujur aja kalau pengalaman kayak gitu gue lupa gitu loh. Sering gue lupain gitu loh. Bodo amat. Gue pengalaman kayak gitu emang sukanya gue lupain sih. Tapi ini aja disuruh cerita gue bingung gue mau cerita apa. Tapi yang gue tahu itu di lantai 2 atau lantai 3 ya, itu ada anak kecil. Lu mau nggak kita langsung ke lantai 2, lantai 3? Terus mau ngapain di sana? Gak apa-apa, lu kasih. Ya pokoknya ya di situ. Tapi kalau daripada dimulai di lantai 2, kita mulai dari lantai 1. Iya, Ya, jadi ada di bagian ini kita kayak ini ya. apa ini? Nggak, sebenarnya kalau di bagian-bagian di lantai 1 ini juga ini diomongin, gue diikutin, gue takut ya. Jadi di wilayah ini nih, di area ini. Jadi di sini tuh katanya ada cewek. Di mana? Di sini. Kayak antara sini sama sini. Ya, gue tahu dari mana kalau ini di sini cewek. Waktu itu ada teman gue datang ke sini. Dia tuh tahu, dia bisa ngerasain kalau ada si cewek ini. Belum tuh teman gue tuh dia kayak nge-track makhluk-makhluk di sekitarnya untuk ngumpul gitu. Jadi waktu itu dia bilang ada anak kecil, gue tahu anak kecil di mana. Ada nenek-nenek, gue tahu nenek-nenek itu di mana. Dan ada cewek salah satunya di sini. Ya gue nggak tahu ya. Ya. Mungkin di lift atau di sini. Gue juga apa di dapur. Kayak di wilayah ini tuh perempuan. Sumpah gue sering banget ngeliat ada yang lewat dari pintu tapi nggak tahu apa. Iya sih ya. Gue nggak pernah. Gue nggak pernah yang kayak. Mungkin gue nggak pernah apa ya kayak bodo amat lah dia mau lewat kayak dia mau apa dunianya dia gitu. Tapi gue tahu di sini ada cewek. Kalau di luar gue juga kurang tahu, walaupun sebenarnya ada. Di sini gue nggak tahu. Mungkin lu ada pengalaman nggak di? Kan gue biasanya kan duduk di sini kan, terus pintunya kan di situ tuh. Nah dari pintu itu sering banget kelihatan ada yang lewat, cuman gak ada siapa-siapa. Sama di situ ke studio. Ya mungkin kalau di studio gue nggak terlalu gimana ya, walaupun sebenarnya ada lah, cuman gue nggak pernah tahu itu apa. Gue cuman kenalan sih. mana ya, di bawah tangga gue nggak tahu ya. Gue cuma tahu beberapa doang karena nggak semuanya mengganggu gue. Nggak semuanya mengganggu. Cuman kata waktu itu siapa yang pernah cerita katanya ada bangku plastik pindah. Iya, gue inget juga makanya gue nanya lu bangku plastik itu. Oh iya, terus gue juga pernah ini mimpi. Ini lu yang ngingetin loh. Iya. Gue soalnya suka lupa, apalagi kalau mimpi gitu kan. Gue pernah emang kayak pernah tidur tuh kayak gue dicokek kayak di gituin gitu kan. Terus sampai gue doa akhirnya terlepas. Apa yang terus gue bangun gitu. Gue bangun, gue deg-degan parah bla bla bla, terus gue tidur lagi. Iya, itu di lantai Lantai 3. Lantai 3.
Mari kita ke lantai Coba kita lihat ke 3. lantai 2 dan lantai 3. Ini adalah tangga horor guys, karena di sini ada banyak cicak dan gue benci itu. Kak, sebenarnya di sini ada yang tinggal nggak sih? Nggak manusia ya? Kebetulan lagi pada pulang semua. Karena ya COVID sama mereka ya udahlah di rumah aja masing-masing gitu. Jadi nah, tapi ini di tuh- sini itu antara lantai sini dan lantai 2 itu ada anak kecil. Lari-larian. Karena gue dulu di sini nih, gue di kamar ini. Ya, jadi kayak suka ada yang lari-lari gitu-gitu. Tapi yang paling sering sih di lantai 3. Lantai 3, dalam lantai 3 ya? Ya, boleh lah kita lantai 3. Jadi itu sebenarnya kamar anak-anak gaming kan Kak? Iya, kamar anak-anak gaming. Ada, boleh nggak sebut nama talent nih? Boleh. Ada apa? FDW, Kruger, yang itu sih yang cuman gua. Ya, ada FDW, Kruger, ada William. Nah, ini lantai 3. Lantai 2 talent, biasanya anak-anak media di sini. Yang biasa dialami ya paling ketok-ketok kayak gini. Terus yang jalan, Tapi nggak ada orangnya. ada orang. Tapi ini Gue udah kayak, seru oh banget ya sih. udah. Kayak Gitu. justru kalau ini nggak ada apa-apa, gue yang aneh sih. Jadi di kamar ini ya ada connecting door ke rumah sebelah. Which is rumah sebelah itu kosong. Nah, gue nggak pernah tahu tuh ada kejadian-kejadian apa tuh di situ ya. Tapi ada connecting door. Gue sebenarnya udah. Kita nggak bisa akses ke sebelah. Oke, jadi ini satu rumah sebenarnya ada 2 bagian rumah. Jadi yang punya ini dulu rumah tinggalnya di sebelah. Ini tuh ruko, kayak rukonya gitu. Dia bisa taruh pabrik kertas. Jadi yang punya rumah orang tuanya kan, misalnya orang tua yang punya rumah ini tinggal di sebelah, meninggal terus kosong, gitu. Kosong lama dan akhirnya di sana kan banyak rumah barang-barang peninggalan. Tadinya kita mau sewa juga tuh di sebelah, cuman nggak dibolehin karena masih banyak banget barang-barang gitu. Akhirnya ya udah deh disewa sininya aja. Nanti kalau misalnya kita pikirin lagi gimana nantinya buat ke sebelah kalau misalnya kita expand gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kosong ya gitu. Nah, terus di lantai 4 itu ada nini. Tuh bisa ngelihat, waduh maghrib lagi. Nah, ini lantai 4. Sebenarnya lantai 4-nya bagus banget. Cuman karena kita naik tangga jadi agak males aja. Nah, gua nggak pernah ngeliat secara gamblang atau pernah digangguin. Cuman dari temen gue itu di sini oma-oma, gak jahat, gak baik juga, tapi grumpy, ngerti gak sih? Gitu. Ya maaf ya, oma. Grumpy. Gue merasa itu yang paling serem. Jadi waktu itu sempat ditawarin sama teman gue, mau nggak lu cleaning di sini, cleaning secara aura. Gue bilang malah ngegangguin nggak sih? Enggak, katanya kalau cleaning tuh jadi kayak kasih wangi-wangian biar mereka seneng gitu-gitu. Ya kita berdamai lah dengan mereka. Cuman tadi gue pikir-pikirin gitu. Tapi so far kalau yang mengganggu banget tuh nggak ada juga kan Kak ya? Nggak ada sih di sini, nggak yang mengganggu banget, nggak ada. Cuman ya kadang-kadang terlewat aja ya. Ya kita kan hidup di dunia yang berbeda. Misalnya kita hidup di tempat yang sama tapi dimensinya beda gitu kan. Ya saling menghargai aja. Benar. Gitu. Kita nggak gangguin mereka, mereka juga nggak gangguin kita. By the way itu lift yang tadi menyambung ke bawah. Ya, yang nyambung ke bawah. Kita nggak pernah tahu itu di dalam liftnya ada apa. Siapa tahu ada. Jangan-jangan nenek-neneknya sering gitu. Aduh, Dari jangan bawah. diledekin dong. Pernah digangguin, paling di mimpi ya. Gue nggak tahu juga. Kalau kayak gitu-gitu emang gue nggak pernah gimana-gimana. Justru gue Maaf ya. digangguin pernah di kamar gue sendiri di rumah. Oh, lain Pak konteksnya Nah ini Pak. konteksnya lain ya. Mungkin kalau Bapak mau dibikinin kisah horor di rumahnya. Ah, rumah gue fine-fine aja. Maksudnya apalagi kalau ke tempatnya kita tinggalin gitu kan. Kita apa? Ya namanya kantor ya. Iya. Oke deh, terima kasih Pak Rian. Kak Rian, Kalau thank gitu you. saya ini dulu ya. Oke guys, itu tadi cerita dari Kak Rian. Kita akan cari lagi cerita lain dari anak-anak berikutnya. Wah. Mari kita tanya yang lain. Saya tadi kan Nggak jadi serem dong konten kita ya, Je. Gue boleh ganggu nggak? boleh. Lu dulu dah. Dia ada. Guys, nggak ada telepon. Bal. Ini yang nulis di cermin tadi, guys. Open your mask. Ya, dan aku nggak bisa depan kamera kan?
Bal, lu selama lu di kantor, lu pernah ngalamin kejadian horor apa aja? Lu kan sering nginep di atas tuh, di lantai 3 apa lantai 2? Lantai 3. Lu kan mandi di situ, tidur di situ. Iya. Sering apa yang sering lu alamin? Kejadian horor ada nggak? Kalau di lantai 3 nggak pernah sih, paling pas suatu malam ini saya cerita ya. Jadi suatu hari nggak gue lagi iseng malam-malam sendirian di kantor main game. Terus ada suara dari sana sih, dari depan kayak suara Itu lantai 2 apa di sini? di bawah. Di sini? Iya di sini. Lu lagi kerja? Lagi main game lah. Gue padahal mau bagus-bagusin cerita lu gitu kan. Lu Oh, iya. lagi kerja. Lu lagi kerja. Lagi main game. Saya mau jujur aja nih. Oke, lu lagi main game jam Iya. berapa? Sekitar jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Saya nggak pakai headset. Saya taruh leher. Terus kayak ada suara kaki. Tapak kaki gitu sama bangku gerak-gerak sih. Makanya dari situ saya nggak berani naik ke atas sampai pagi saya di sini. Jam 6. Sampai jam 6 pagi saya di sini. Mbaknya turun bersih-bersih, saya baru naik tidur. Itu mungkin saya hello dari dia sih. Itu awal-awal masuk. Oke. Oke. Terus cuman sekali itu doang berarti lu pernah Iya. mendengar suara-suara aneh. Ya soalnya kalau untuk misalnya kayak ngelihat gitu nggak pernah juga sih. Nggak pernah ngelihat, nggak pernah ditongolin. Iya. Udah situ doang. Oke, itu doang. Mungkin bisa ke lain. Oke. Thank you Bal Iya, atas thank you. waktunya. Silakan lanjutkan bekerja. Saya mau pulang. Oke, J. Sekarang giliran lu. Gua mau ganggu lu bentar. Kenapa KM? J, lu pernah mengalami apa di kantor ini? Yang bikin lu lumayan merinding atau takut? Muka lu tapi kayaknya nggak takut sih. Ya. Gua baru sebulan di sini. Kemarin doang tuh terakhir gua kayak Iqbal, gua duduk di sini cuma denger suara benda jatuh aja sih paling, sama pintu ada yang nyenggol gitu aja. Bentar. Yang kata lu jatuh itu? Yang kata lu jatuh? Oh enggak. Jatuh cinta, ya. Di sini yang ada kerumunan. Di sini yang ada kerumunan. Kayak auranya tuh penuh dan kelihatannya kayak banyak orang yang di situ gitu.